udah soleh, pasti doa gue cepet diijabah sama Allah. Pegel, kaki anak pengkor ini. Ya Allah, pegel. Kayaknya varises di urat-urat betisana nih. Aneh udah dari duluan varises, tapi ini benar-benar pegel, Wan. Astagfirullah. Ambo saja, 1 langkah 7 goyangan jalannya, Wan. Seul adab antum. Mau didengerin. Canda Bang. Supaya jangan terlalu stres. Misi kita belum selesai sampai di sini. Iya. Jalankan tugas, tetapi otak tetap harus waras. Mau disukai, pada berapa? Tidak mungkin Bang Bondan begitu, nah Diki. Abang juga nggak percaya sama Aye? Bukan tidak percaya, bukan begitu Diki. Kalau soal jenggot, gondrong, saya juga ragu nah, saya curiga. Tapi kalau soal Bang Bondan yang tidak suka kau punya omongan, ya mungkin maksudnya Bang Bondan bukan begitu nah. Ini cuma salah paham. Begitu. Ya belum? Tapi kalau ini benar, berarti Kang Bondan teh sudah berubah. Apa omongan ini berlaku sama Kang Bondan ya? Berubah gimana? Jabatan teh bisa ngerubah sifat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian berempat memang kompak. Tapi kenapa kalian berempat gak kompak sama Jenggot? Jenggot sampai WA gua. Sampai memberitahukan sama gua. Dia sedih mempunyai teman seperti kalian. Dia minta tolong sama gua, tolong tutupin kiosnya. Kalian kenapa sih tega betul sama Jenggot? Jenggot itu saudara kalian. Masa kalian begitu sama saudara? Bang, bilang sama Bang Jenggot, gak ada tempat buat orang munafik di Makmur. Bilang sama dia, datang kemari samperin aja. Jadi pengecut. Astagfirullahalazim, Dik. Dik. Jenggot tuh gak pernah ngomong kayak gitu. Kenapa sih lo, Dik? Suka ngebalak balikin omongan gue? Makanya, Dik, ikut tausiah gue. Biar lo itu gak berpikiran jelek terus. Biar lo berubah menjadi soleh. Kayak gue. Iya, kau makhluk macam apa saja? Udah, tahan. Udah. Makhluk apa dia tuh? Udah. Sabar Bang Boski, sabar. Tenang, Bang, istighfar kamu. Ya Allah, istighfar Boski, istighfar. Kamu nggak takut? Anak buah kamu akan mengikuti jejaknya alam. Satu lagi yang harus saya ingatkan ke kamu, Korek. Kejahatan tidak akan pernah menang. Karena kebenaran yang akan menang. Mas. Iya. Mas Dharma kan tadi tanya, kenapa maharnya harus uang kertas 100 ribuan? Kenapa, Dewi? Kan Mas Dharma tahu sendiri, kalau uang kertas 100 ribuan gambarnya lagi senyum. Kalau uang kertas 2 ribuan gambarnya lagi bawa pedang. Nah, kira-kira Mas Dharma milih mana? Dewi lagi senyum atau Dewi lagi bawa pedang? Senyum, Dewi. Terus Mas Dharma inget kan kenapa maharnya harus kita hias seperti angsa, bukan seperti T-Rex atau musang atau bahkan ikan julung-julung? Karena angsa cantik dan anggun, Dewi. Terima kasih Mas. Kalau begitu nanti saya akan ganti nama jadi Wiwi Angsa Sundari. Alah boleh. Ini kah, Ana udah nggak kuat ini. Kaki Ana udah kayak naik bajai 15 jam nggak berhenti-berhenti. Gemetar. Kalau boleh Ana sama 2 anak buah Ana mau undur diri dulu ya Bule. Sekaligus supaya nggak ganggu Bule sama Mang Dharma. Yes. Iya, Bu. Jadi kaki kalian sudah lemas. Iya, Bule. Dah. Apa iya? Mosok disuruh berdiri sebentar aja kaki kalian sudah lemas. Padahal
Bibir kalian itu dari dulu sampai sekarang hobi banget menyebarkan berita kebohongan tapi ndak lemes-lemes. Lah itu lemes gara-gara bule jadi ngomongnya lancar. Itu lemes. Jadi kalian bertiga mau pergi. Iya bule. Kalau mau pergi nunggu apa lagi? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Yang cepat. Mas Dad. Kenapa lu? Apa-apa sih. Ini makanya mikirin Fatin sama Ustaz Jena. Emang waktunya udah bentar lagi. Tanggalnya udah mau deket. Nggak berasa ya, bentar lagi Ramadan. Pasan baru kemarin kita puasa Ramadan. Apaan sih lu, Tok? Lu kalau ngomong itu dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang. Jangan sembarangan ngomong lu. Apalagi tadi Fatin pulang duluan, ya kan? Gimana kalau pulangan Fatin itu menyangkut keperluan Ustaz Jena? Pasti Pak Ang makin sedih. Ya Ang ya? Iya. Mana lu? Iya, kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara lu tuh dia ngambek tuh, parah. Main cabut-cabut aja. Perasaan lu yang paling banyak ngomongnya. Jat. Lu ngeliat Bu Ani nggak? Enggak. Bu Ani kemana ya? Saya nggak tahu, Met. Lu mau nemenin gua ke Pasar Makmur nggak? Mau ngapain? Serem saya kalau ke sana. Tenang aja, Jat. Jangan takut. Ada gua. Gua kenal semua sama anak-anak Pasar Makmur. Gua mau ketemu sama Ustadz Untung. Gua perlu sama buku-bukunya lagi, Jat. Gua pengen jadi anak laki-laki yang soleh. Gue yakin kalau gua udah soleh, pasti doa gue cepet diijabah sama Allah. Pegel. Kaki anak pengkor ini. Ya Allah, pegel. Kayaknya varises di urat-urat betis sana nih. Aneh udah dari duluan Parisnya, tapi ini benar-benar pegel, Wan. Astagfirullah. Ambu saja, satu langkah 7 goyangan jalannya, Wan. Seul adab antum. Pokoknya anak kapok ketemu sama Bu Le Wiwi. Apalagi Ambu. Anak Wan kita bertiga begitu. Allahu Akbar, ya Allah. Ana udah sakit hati ngelihat bidadari Ana pulangnya cepet. Ditambah lagi kaki Ana sakit. Pokoknya antum cari tahu ya. Kenapa gerangan bidadari Ana Dek Fatin itu pulangnya cepat-cepat? Mohon maaf nih Wan sebelumnya. Bukannya kadang-kadang Fatin emang suka pulang cepet ya Wan? Ayo mana? Beda. Yang ini beda. Kenapa Ana bilang beda? Karena saat ini kita memasuki di mana bulan itu adalah bulan kritis. Di mana yang mana bulan ini setelahnya adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan kepulangan Ustadz Zainal. Dan Ana yakin setiap gerak-gerik Dek Fatin bidadari Ana pasti ada hubungannya dengan itu. Ngerti nggak? Berarti Wan Faruk sudah tahu dong kenapa Fatin pulang cepat. Kami nggak usah cari tahu lagi Wan kalau Wan Faruk sudah tahu. Iya Wan, jadi kagak usah minta tolong ke kita lagi Wan kalau udah tahu. Aduk, acok, terus aduk, acok semua perumpamaan dan analisa yang Ana buat. Terus antum bolak-balikan kata-kata dan kalimat Ana. Antum tahu nggak, ingat nggak, selama perintah itu keluar dari mulut seorang anak, itu wajib antum laksanakan. Ngerti nggak? Iya, coba. Goreng terus. Bikin anak-anak makmur terus salah paham. Sampai akhirnya mereka benci sama Bondan. Bikin mereka saling serang. Pastiin
Mereka semua harus pergi dari Makmur. Kita harus kuasai Makmur. Cuman Ngai yang pantas ada di sana. Siap, Bang.